warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pastilah menginginkan rizki yang melimpah dan berkecukupan dalam segala aspek kehidupannya. Dan setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang bahagia baik keluarganya ataupun perkumpulannya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan amalan-amalan yang dapat melimpahkan rizki sesuai dengan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya, agar mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya. Pada dasarnya ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah wajib ialah ibadah yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sudah semestinya sebagai seorang muslim untuk menjalankan ibadah wajib ini, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah dan haji bagi yang mampu. Adapun ibadah sunnah ialah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Walaupun amalan sunnah ditinggalkan tidak berdosa, akan tetapi, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari perintah menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Salah satu manfaatnya adalah mendapatkan kelimpahan rezeki, baik rezeki berupa kesehatan, kebahagiaan keluarga, dan juga harta benda. Adapun amalan-amalan sunnah yang dapat melimpahkan rezeki diantaranya. 1. Membaca sholawat. Sholawat adalah amalan sunnah yang langsung diperintah oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Imam Ali bin Ishaq As-Samarkandi berkata, aku mendengar Al-Khidir dan Ilyas keduanya berkata, kami mendengar dari Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin membaca Shallallahu ala Muhammad, melainkan dia akan dicintai seluruh manusia, sekalipun banyak sekali manusia yang membencinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada saat di atas mimbar, siapa yang membaca sholawat di atas niscaya Allah akan membukakan 70 pintu rahmat. Adapun anjuran membaca sholawat adalah 1000 kali. Barang siapa membaca Shallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali setelah salat maghrib, niscaya Allah akan menjaga kita dari kekosongan uang. Dan tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila tidak dapat melaksanakan setelah maghrib maka bacalah di waktu yang kamu bisa. Dan masih banyak sekali keutamaan membaca sholawat, insya Allah akan kami ulas dalam lain kesempatan. Yang kedua, melaksanakan sholat duha. Sholat sunnah duha ialah sholat yang dilaksanakan setiap pagi hari, dan waktu melaksanakannya setelah matahari bersinar sekitar 1 tombak, atau sekitar jam 7 dan waktu habis sekitar jam 10, dan jumlah rokaat dalam melaksanakan sholat duha mulai dari 2 rokaat, 4 rokaat, 6 rokaat, 8 rokaat dan paling banyak adalah 12 rokaat. Keutamaan sholat duha menurut hadis qudsi dijelaskan, barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis qudsi yang artinya, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal pagi atau sholat duha, nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore hari. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Tirmizi. Dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam hadis lain yang artinya, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari keterangan hadis tersebut, marilah kita laksanakan sholat duha sesuai dengan hadis tersebut,
Mudah-mudahan aktivitas apapun yang kita laksanakan bisa memberikan manfaat, barokah, dan mendapatkan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jangan tidur setelah sholat subuh. Melaksanakan salat adalah kewajiban seorang muslim. Selain itu, dengan melaksanakan sholat dapat mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat subuh, dan janganlah tidur setelah itu. Karena pentingnya waktu antara subuh dan terbitnya matahari, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendoakan umatnya agar mendapat keberkahan. Beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah. Dan juga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang tidur setelah sholat subuh. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, selepas salat subuh Rasulullah mendapati putrinya Fatimah tengah tertidur. Maka beliau membangunkannya dan mengatakan, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rizki Tuhanmu, karena Allah membagi-bagikan rizki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Hadis riwayat Al-Munziri. Dari hadis tersebut dapat kita uraikan betapa pentingnya waktu setelah subuh. Maka gunakanlah waktu itu untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, seperti zikir, membaca sholawat, atau amalan yang baik lainnya. 4. Rutin membaca surat Al-Waqiah. Manfaat surat Al-Waqiah adalah surat ini merupakan surat kekayaan. Dari Imam Ja'far Ash-Shadiq rahimakumullah berkata, "Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah pada malam Jumat, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia." Surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi oleh yang lain. Dalam riwayat lain, yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya." Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap hari, niscaya ia tidak akan ditimpakan kefakiran. 5. Doa Nabi Sulaiman. Doa ini sesuai dengan ajaran Nabi Sulaiman yang dapat Anda amalkan. Doa ini merupakan satu di antara doa cepat kaya yang bisa umat muslim panjatkan setiap hari. Bahkan, doa ini juga pernah diamalkan oleh Nabi Sulaiman, di mana doa Nabi Sulaiman ini telah terbukti ketika doa-doa yang dimintanya dikabulkan, sehingga kekayaannya sampai sekarang tidak ada yang bisa menandinginya. Doa itu berbunyi, "Allahumma aknini bihalalika, an harumika, wa aknini bifadlika, aman siwa." Artinya, "Ya Allah, kayakanlah aku dengan harta halal darimu, yang jauh dari harta haram, sebagai anugerah darimu, bukan dari selain Engkau." Itulah sebagian amalan-amalan yang dapat membukakan pintu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan kelimpahan rizki, badan sehat, keluarga bahagia, dan husnul khotimah akhirnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.